Bapa kami dalam surga, ini janji kami. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu, kami akan memberikan penghormatan bagi-Mu. Melalui pujian kami, melalui kesaksian kami. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami, sebentar kami mendengar pesan-Mu, dan kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang boleh kami lakukan, biarlah ini boleh menjadi berkat, boleh menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu turun atas kami semua umat-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom juga yang buat di rumah-rumah. Nah, pada hari ini, sebelum nanti ada kesaksian, saya akan bawakan sharing firman ya saudara ya. Saya ini baru aja ya, namanya bersukacita karena anak saya sudah lulus dari SMA. Sekarang dia masuk di kuliah. Saya senang sekali saudara. Kalau di mana anak saya boleh lulus. Saya percaya semua orang tua pasti akan senang. Tidak tinggal dalam kelas. Itu harapan orang tua. Amin. Buat semua orang tua ya. Saya percaya sama. Begitu juga dengan Bapak kita yang di surga. Dia sangat mengharapkan, berharap kita semua umatnya, anaknya juga mengalami kemenangan. Mengalami yang namanya boleh mengatasi segala sesuatu masalah hidup. Bapak di surga pasti menginginkan seperti itu. Kita bisa menang, amin? Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih, oleh karena Allah kita lebih dari seorang pemenang. Firman Allah katakan seperti itu. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang kalah? Berapa banyak anak-anak Tuhan bukan mungkin, ada beberapa yang sampai bunuh diri. Mana janji firman Tuhan? Katanya anak Tuhan, anak Yesus menang. Tapi mereka kalah. Nah pada hari ini saya juga akan bagikan, coba share visi yang dari gereja kita adalah bangkit dan jadilah pemenang. Bangkit dan jadi pemenang. Ini harapan Tuhan, harapan bagi gerejanya untuk kita menang. Saya akan bacakan saudara ya, ada beberapa cara untuk kita bangkit dan jadi pemenang. Tapi siang ini saya akan bawakan mengenai, yaitu saya bacakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Sebelumnya saya minta maaf ya saudara ya, agak dakdikduk. Sahabat naik sini pasti dakdikduk. Saya menghadapi padahal keluarga sendiri ini, tapi saya dakdikduk. Oke, saya baca di dalam Amsal 4 ayat 23. Sudah? Oke. Kita baca sama-sama ya, saudara ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Amin, saudara. Satu kali lagi baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kalau saudara baca ayat ini, siapa yang suruh menjaga? Siapa saudara? Kalau baca ayat itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang harus yang menjaga hati kita siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Kita harus menjaga hati kita. Nah, untuk itu kita akan belajar saudara di dalam 1 Samuel. Ini cerita 1 Samuel 1 1 Samuel 1
ayat 1 sampai 28. Saya cerita aja ya saudara ya. Di sini ada seorang yang namanya Elkana. Elkana ini dia dari Efraim, ya, dari suku Efraim. Dia mempunyai 2 orang istri. Yang satu namanya Hana, yang satu lagi siapa saudara? Saya percaya nih di sini semua pasti udah baca, udah tahu ceritanya, udah baca Alkitab pasti. Siapa ya saudara yang kedua namanya? Penina, benar. Yang satu Hana, yang kedua Penina. Tadi pagi Pak Weliar katakan, kita semua adalah dalam rencananya Tuhan, dalam agendanya Tuhan. Tadi saya katakan juga, Tuhan ingin kita semua jadi pemenang. Kita hidup dalam agendanya Tuhan. Begitu juga dalam keluarga Elkana. Begitu mereka menikah dalam satu keluarga, yang diharapkan adalah kekompletan dalam keluarga. Yaitu ada anak. Satu kekompletan. Nah, pada saat saudara mungkin udah pernah dengar, cuma saya mengingatkan saja, dalam keluarga Israel, dalam tradisi Israel, kalau satu keluarga tapi tidak mempunyai anak, itu adalah kayaknya ada satu kurang baik lah gitulah gitu ya, kurang lebih gitu. Kejadian ini membuat susah hati akan Hana, saudara. Karena Penina ini selalu menganiaya Hana. Saya baca saudara ya, pada ayat 1, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, supaya Hana marah. Di sini dikatakan saudara, Tuhan telah menutup kandungannya, satu. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hana tahu bahwa rencana Tuhan dalam satu keluarga, ia akan diberikan seorang anak. Tahu, tapi pada saat itu belum waktunya. Belum waktunya Hana untuk mendapatkan seorang anak. Yang di sini dikatakan Penina itu selalu menyakiti hatinya sehingga membuat gusar. Kita tahu saudara, sebagai anak-anak Tuhan ada seorang pemenang. Amin. Kita telah baca, kita lebih dari pemenang. Dikatakan firman Tuhan seperti itu. Tetapi dalam perjalanan waktu, dalam proses waktu, seringkali kita diperhadapkan masalah dengan keadaan yang beban yang begitu berat. Atau mungkin orang-orang terdekat. Kalau saudara baca, saudara, Penina itu dekat banget. Saya percaya kalau setahun sekali mereka pergi bersama-sama untuk menghadap Tuhan di Yerusalem, Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia marah, supaya ia gusar. Pernah enggak saudara? Saya sih pernah ya saudara ya, pernah sekali. Mau ibadah ke gereja, begitu saya mau ibadah ke gereja, tiba-tiba ini dalam mobil. Timbul satu ya kesalahpahaman lah, dongkol hati. Kalau nggak ada pelayanan saya nggak ke gereja. Ini Penina setiap hari, setiap saat ketika dia mau ibadah kepada Tuhan, selalu disakiti hatinya, selalu dibikin gara-gara supaya Hana ini marah, saudara. Marah. Kita percaya firman Tuhan juga katakan kalau kita mau datang kepada Tuhan jangan tangan hampa, apalagi dengan hati dongkol, hati marah. Tentu Tuhan nggak mau, saudara ya, nggak mau. Ya dalam hal ini Hana tetap menjaga hatinya. Hana tetap menjaga hatinya supaya ibadah pada saat itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupannya. Boleh mendatangkan satu rencana Allah tergenapi dalam kehidupannya. Dalam rumah tangganya ia boleh mendapatkan anak.
Dia tahu saudara, Hana tahu, ia tetap menjaga hatinya. Seberapa banyak kita bisa menjaga hati kita. Seringkali mungkin beberapa waktu yang lalu saudara pernah dengar ya, orang naik mobil, lagi naik motor, keluar naik motor, entah gara-gara kenapa masalah kecil, ribut kecil, motornya ditabrak sama mobilnya sampai orang itu meninggal. Gara-gara masalah kecil. Gak bisa menjaga hatinya. Kita gak mau saudara, kita lebih dari itu. Rencana Tuhan tergenapi. Saudara mau bukan hanya, saya selalu sering katakan bukan hanya kita mati kelak masuk surga. Enggak mau seperti itu. Saudara mau meninggal masuk surga mau? Tapi kehidupan di dunia ini gak ngalamin berkat Tuhan mau? Saya percaya gak ada yang mau. Saya gak ada mau. Kita semua mau jadi pemenang, baik di sini, baik yang akan datang, dunia akan datang. Langit biru, kita mau jadi pemenang. Jaga hati. Jaga hati saudara. Sampai-sampai suaminya Elkana berkata begini dalam 1 Samuel 1 ayat 8 dikatakan begini. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa kamu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Elkana sebagai kepala rumah tangga, ia berkata sedemikian. Ia mau supaya di dalam ibadahnya pada saat itu, Elkana mau supaya hatinya benar-benar bersih. Waktu menghadap Tuhan benar-benar kudus, benar-benar suci, benar-benar tulus. Itu yang Elkana mau. Jadi dalam hal ini saya percaya Hana tetap menjaga hatinya. Ia nggak mau dicemari oleh hal-hal yang sedemikian. Walaupun di hadapannya orang yang paling terdekat itu menyakiti hatinya. Penina. Ya saudara ya. Yang pertama adalah Hana tetap menjaga hatinya. Supaya supaya tujuannya keluarga ini mendapatkan perkenanan Tuhan dan dia sendiri mendapatkan seorang anak. Itu ya saudara. Yang pertama adalah menjaga hati. Dia tetap menjaga hatinya, Hana. Supaya kita menjadi pemenang, yuk kita jaga hati kita. Dari hal-hal yang enggak, ya seperti sampah, bukan seperti sampah yang jangan sampai disimpan dalam hati. Gampang apa susah? Ya saya percaya susah-susah gampang. Tapi kita percaya kalau kita tahu tujuannya supaya rencana Allah tergenapi dalam kita, pasti kita bisa. Ya saudara ya. Itu yang pertama. Hana menjaga hatinya supaya jangan melenceng, supaya jangan kotor dengan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saya baca saudara, yang kedua pada 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia kepadanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Next. Lagi sih, maju ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Saudara, betapa sering kalau kita mendapatkan aniaya lah taruhlah ya, atau hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Kita bukan
komat kamit kepada Tuhan, tetapi kotak-katik di di sosmed, sosial media. Ya, mungkin saudara pernah dengar, saudara. Keluh kesah seorang keluarga atau seorang istri atau seorang anak atau seorang suami itu di sosial media. Dibagikan di sosial media. Yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kalau menghadapi ini, kita berkomat kamitnya ya sama Tuhan. Kita curhatnya sama Tuhan. Bukan kita bagikan ke orang-orang di sosial media. Saat-saat ini adalah saat-saat yang memang nggak ya gimana ya, kalau nggak mengikuti perkembangan katanya ketinggalan zaman. Tapi yuk kita bijak. Begitu kita menghadapi masalah, sesudah kita menjaga hati, sesudah kita menjaga kehidupan kita lampiaskan kekesalan kita lampiaskan. Mungkin boleh dikata amarah kita lampiaskan. Mungkin ketidaksenangan kita atau kita lampiaskan permohonan doa itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Sampai dia bilang begini saudara. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Pedih. Betapa sakitnya. Ketika dia dilecehkan oleh Penina, madunya. Betapa sakitnya hatinya saudara. Tapi dia nggak salah alamat. Dia sampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Dia sampaikan sakit hati ini kepada Tuhan. Nggak salah alamat saudara. Karena dia tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupannya. Kalau pada saat dia berdoa belum memiliki seorang anak, ia tahu rencana Tuhan ya dan amin dalam kehidupannya. Kalau kata orang, ikuti alurnya, nikmati situasinya. Kita nikmati aja. Saya percaya saudara, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan supaya kita hidup berkemenangan. Kita enggak terpuruk tapi kita bangkit saudara ya. Itu yang ketiga, itu yang kedua saudara. Yang ketiga, sesudah Hana menyampaikan doa kepada Tuhan. Di ayat 12 dan 15. 1 Samuel 1, 12, 15. Ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Terus, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Terus yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Terus, next. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Ternyata Hana itu sakit hati. Hana itu kesel banget, Hana itu marah banget. Tapi dia lemparkan kekesalan, kemarahan itu kepada Tuhan. Yang lebih sakit hati lagi saudara, kalau saudara nih udah berdoa di gereja sini, ada mungkin ya kami hamba-hamba Tuhan lah, melihat, menduduh, kamu mabuk ya? Kamu lagi mabuk? Atau kamu ada masalah apa? Ujian Hana ini gak main-main saudara. Pertama sama orang yang terdekat, satu rumah. Saya nggak tahu dengan masalah kita masing-masing. Mungkin orang terdekat itu menyakiti hati kita. Mungkin orang tersebut kayaknya bikin kita marah tiap hari. Oke, kita bisa atasin. Saudara bisa atasi. Segala masalah itu saudara bisa atasi.
Tapi ketika saudara datang berdoa kepada Tuhan, lalu ada seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan menilai hal-hal yang negatif terhadap kita, terhadap saudara. Apa tanggapan kita? Hamba Tuhan kok begitu? Saya ini sungguh-sungguh lagi berdoa loh. Saya lagi susah benar-benar. Hamba Tuhan kok begitu? Saudara ingat saudara, waktu Tuhan Yesus, waktu Lazarus meninggal. Lazarus meninggal terus ada berita disampaikan kepada Tuhan Yesus. Lazarus yang kau kasih sakit. Ya betul ya. Begitu bunyinya ya. Lazarus yang kau kasihi sakit. Firman Tuhan katakan Tuhan sengaja beberapa hari lagi untuk datang ke rumahnya. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita ketika kita ngedengar begitu? Wah, selama ini saya kan udah bayar perpuluhan. Selama ini kan saya udah setia dalam gereja, dalam kul. Saya udah setia ikut ini. Kok saya dicuekin ya sama hamba-hamba Tuhan ya? Oh itu bisa terjadi saudara. Banyak kejadian seperti itu. Banyak. Tetapi Hana dia tetap ingat akan janji Tuhan. Hana ingat akan goalnya bahwa dia datang beribadah adalah menyampaikan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi kerinduan dalam keluarga itu. Entah itu anak, entah itu berkat, kesehatan, entah itu apapun yang saudara butuhkan. Tuhan berikan. Amin saudara. Ya, yang namanya berkat Tuhan banyak saudara. Bukan hanya seorang anak, bukan hanya berkat materi, tetapi kesehatan, jalan semua penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Semuanya kita bisa alami saudara. Bukan hanya dulu saya berpikir yang namanya Tuhan, berkat Tuhan itu bicara tentang materi. Yang hari ini rumah ngontrak, tahun depan harus nggak ngontrak. Ya puji Tuhan kalau nggak ngontrak bisa beli, puji Tuhan. Tapi jangan menjadikan satu patokan berkat materi itu adalah kesetiaan seorang anak Tuhan untuk ikut Tuhan. Jangan sampai seperti itu saudara. Tuhan memberikan kita dalam segala macam sesuatu yang baik yang ada di surga itu sudah disediakan buat kita ketika kita menjadi pemenang. Itu saudara. Itu yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan siapkan. Kemarin saya ada dengar, mungkin saudara juga dengar dari seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus bukan mati buat saya. Tuhan Yesus bukan mati buat kita. Tetapi Tuhan Yesus mati gantikan saya. Begitu saya mendengar ini, jujur saudara. Saya juga bukan orang yang sempurna, banyak sekali. Seringkali melakukan hal yang salah. Seringkali dengan sengaja melakukan hal salah. Tapi ketika saya mendengar ini satu menjadikan satu cambukan untuk saya menjaga hati. Hana tahu percis. Ia berdoa kepada Tuhan, tetapi ada hamba Tuhan yang menilai salah, dia tetap menjaga hatinya. Nah ini yang Tuhan mau, saudara. Seorang pemenang dia sadar. Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada bukan? Ya gak ada. Dia ngerti, pasti Tuhan punya rencana yang hebat, yang dahsyat buat kehidupan seorang Hana. Kita tahu Hana ini setelah dia berdoa, setelah dia mengucapkan satu keluhan kepada Tuhan, setelah dia curahkan isinya hati kepada Tuhan, dia merasa lega. Dan yang saya bersyukur, Imam Eli pada saat itu. Imam Eli pada saat itu dia bilang, kamu ini kayak orang mabuk ya. Komat kami tapi gak ada suaranya. Pada saat itu Imam Eli berkata begini saudara. Setelah ia mendengar perkataan daripada Hana,
Imam Eli di dalam ayat berapa ini ya? Saya baca aja ya. Ayat berapa ya? Saya gua lupa nih. Lalu jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ini ciri orang pemenang, saudara. Walaupun dipotong, bukan dipotong sih sebenarnya ya. Saya boleh katakan ada iklan yang lewat, kamu seorang yang mabuk, dikatakan seperti itu. Tapi dia tetap tegar, dia tetap jaga hatinya, dia tetap di hadapan Tuhan dengan tulus. Setelah ia berbicara dengan hamba Tuhan ini mengatakan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara, saya mau katakan, perlunya kita ada di komunitas orang-orang yang rohaninya yang rohani cukup lumayan, cukup oke. Kita ada komunitas contohnya cool, saudara. Orang-orang yang memperkatakan firman. Orang-orang yang boleh kalau bicara itu membangkitkan iman, saudara. Yang tetap membawa kita pada relay kebenaran firman Tuhan. Kalau memberi saran, nggak jauh dari firman Tuhan. Dibangkitkan. Dan tandanya, saudara. Tandanya ketika si Hana itu dia boleh mencurahkan, melepaskan bebannya. Tandanya. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Betapa sering kali kita berdoa mau berdoa. Tapi begitu sudah keluar doa, begitu habis berdoa, menjalani aktivitas, kepikiran lagi, nyantol lagi pikiran-pikiran. Kira-kira apa yang kita pikiran? Saya kira-kira dapat anak enggak ya? Kira-kira janji Tuhan terjadi ya, tergenapi dalam kehidupan saya ya? Kira-kira sakit saya bagaimana ya? Kira-kira kehidupan saya ke depan bagaimana ya? Enggak. Hana berkata, ia tetap menjaga hatinya. Dia katakan, dia mau makan, mukanya berseri, mukanya tidak muram lagi. Saya boleh katakan, firman Tuhan juga katakan begini saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin saudara. Lalu dikatakan dari hatinya itu keluar hal-hal yang positif. Bukan hanya positif, tapi memperkatakan firman terus. Terus dia perkatakan firman. Sampai penggenapan Tuhan terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu saudara, bukan setahun kemudian, begitu ia pulang dalam habis mempersembahkan, langsung ketika dia pulang akan menuju ke Efraim, dari Yerusalem ke Efraim, Tuhan mengingat akan doanya. Diberikan seorang anak. Setahun kemudian ia melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Samuel. Ia memiliki seorang anak Samuel, bukan hanya satu. Tadi doanya minta satu, seorang anak. Ya kan, sudah baca kan? Seorang anak laki-laki, tapi enggak. Anak laki-laki ini dikembalikan sesuai dengan nasarnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu setelah itu ditambah lagi dengan beberapa anak laki-laki dari Hana. Ini yang saya mau katakan saudara. Yuk, kalau saudara mau jadi pemenang, jaga hati kita. Kita hari Minggu sudah beribadah, sudah berdoa, keluar dari sini pasti ada yang namanya hal-hal yang membuat kita gusar. Hal-hal yang membuat kita lupakan janji Tuhan. Hal-hal yang membuat kayaknya menyenangkan hati Tuhan. Kita lupa. Untuk itu saudara, saya cuma katakan, yuk kita sama-sama belajar. Tapi perlu diingat saudara, yang namanya belajar dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu progresnya naik. Bukan belajar tapi turun atau
stagnan. Enggak ya saudara ya. Tapi paling enggak yuk kita belajar. Ada niat dalam kehidupan kita untuk menjadi pemenang. Amin saudara. Nah untuk itu sebentar saya undang. Kita akan mendengar kesaksian dari Pak Hendra. Pak Hendra akan membawakan kesaksian. Setelah itu kita, yuk silakan tepuk tangan. Setelah itu saudara boleh siapkan hati yang di rumah-rumah untuk kita menjalani perjamuan kudus. Pak Hendra. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya mohon izin waktunya untuk beberapa menit. Saya ingin bersaksi mengenai mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan yang saya alami. Mujizat kesembuhan yang tidak terdeteksi, baik secara USG maupun MRI ya, atau CT scan, yang cukup membuat saya merasakan kesakitan. Tapi hanya dengan doa, dengan persekutuan ya, mujizat kesembuhan itu saya alami. Kisahnya begini, kira-kira 2 bulan yang lalu, di bulan Juni pertengahan, ketika pagi saya bangun, saya merasa pinggang saya pegal. Ya, itu udah umum dah. Sehingga saya pikir mungkin posisi tidur saya yang salah. Tapi di hari kedua ya, terjadi begitu juga. Saya tempel koyo, ya kemudian setengah hari udah hilang. Hari ketiga, di pagi ketiga juga begitu juga. Bahkan ini merasakan lebih sakit lagi. Bukan hanya pegel tapi agak nyeri. Saya pegang belakang pinggang ini ada semacam benjolan, kira-kira kayak pensil atau sumpit yang panjangnya 1-2 cm itu. Saya raba-raba. Nah, saya mulai khawatir, ini apa ini? Apa urat atau apa? Nah, tapi pada hari berikutnya sakitnya bertambah lagi hingga merasa di bagian depan, di bawah tulang rusuk. Bagian depan di bawah tulang rusuk sini. Sakit ya. Tapi sakitnya ini masih kadang-kadang aja. Saya pikir ini mungkin angin. Saya udah minta krik, tempel koyo. Tapi besoknya bahkan lebih lagi. Sehingga saya merasa ditusuk-tusuk. Seperti tertusuk gitu. Adanya di bawah iga, depan, bagian kiri. Tusuk-tusuk. Jadi setiap berapa menit saya bilang, aduh itu sakit. Terus hilang lagi. Rasa sakit lagi, saya mengaduh lagi. Saya pikir, wah ini kenapa nih, nggak tahu nih. Saya harus ambil respon, saya harus merespon nih. Saya pergi ke dokter. Dan yang saya tuju adalah dokter umum karena waktu itu sudah hampir malam. Jadi saya ke klinik. Setelah ditanya-tanya oleh dokter, saya ceritakan. Dokter tidak periksa apa-apa lagi, langsung dia bilang, saya kasih surat pengantar ke lab deh. Nah, besoknya saya ke lab untuk periksa di USG. Dalam pemeriksaan itu dinyatakan semuanya baik-baik aja. Baik itu pencernaan, baik itu limpa, baik itu organ tubuh lainnya. Hanya ada di empedu. Ada batu, dia bilang, tapi batunya kecil-kecil. Antara 2 sampai 5 mili. Kira-kira 4 butir lah. Kalau saya pikir kalau 2-5 mili itu kayak lada ya. Atau mungkin kayak kacang joko. Kacang hijau maksudnya. Ya, kecil. Kacang joko kok gedean. Ya, kecil ya. Dan dokter itu nyatakan ini sebenarnya nggak mengganggu, nggak apa-apa. Ya, hasilnya itu kemudian saya bawa pulang. Karena saya mau konsultasi dengan dokter jantung. Karena kebetulan saya kan dalam perawatan dokter jantung yang saya waktu itu saya pasang ring lebih dari 3 tahun yang lalu. Ya, konsultasi. Nah, dokter itu juga nggak bisa mengira-ngira, tapi dia anjurkan saya untuk ke dokter
pencernaan atau dokter internis gitu. Ya saya ikuti aja. Ya, di dokter itu dinyatakan, "Pak sakitnya belah mana?" Saya bilang, "Bagian kiri." "Loh kalau empedu mah di kanan." Di kanan, kalau di kiri ya bukan ini musti diperiksa lebih dalam lagi. Nah, kemudian dokter itu ulang lagi USG-nya. Hasil USG nyatakan juga seperti yang dari lab, ya. Dokter ini akhirnya bilang gini, "Kalau gitu, ada dua tindakan Pak. Pertama di kolonoskopi, yaitu memasukkan selang di melalui dubur untuk periksa pencernaan, atau adanya, tulang punggung belakang. Jadi ortopedi, dokter ortopedi." Saya bilang, "Mah banyak-banyak amat sih coba-coba saya nih." Nah, sehingga waktu dokter bilang, "Bapak ini deh kolonoskopi dulu dah." Langsung hati saya nggak nyaman, ya nggak enak gitu. Terus saya bilang, "Dok, saya nggak bisa pastikan dulu, saya harus rundingkan dengan keluarga saya dulu, artinya istri saya." Setelah, saya kembali lebih kuat lagi untuk menyatakan, "Jangan, jangan dilaksanakan, batalkan," gitu. Ya saya percaya itu merupakan hikmat yang saya terima, hingga waktu suster, anestesi udah siap, dokternya segala telepon saya untuk segera, kapan di kolonoskopi, karena kolonoskopi kan harus dibius total. Saya bilang, nggak usah, saya sudah sembuh." Saya katakan aja gitu, "Saya sudah sembuh," saya bilang gitu ya. Nah, di samping itu juga memang banyak teman-teman yang tanya, khususnya Ibu Gembala juga nanya kesehatan saya ya, semua diceritakan, termasuk Pak Wagub juga tanya, saya ceritakan. Nah akhirnya ditanya, "Udah minta dukungan doa dengan teman-teman?" Saya bilang, "Belum, saya doa sendiri." Ya saya doa sendiri, saya urapi sendiri, tapi nggak ada reaksi. Sehingga saya pikir, apa iya ya, harus 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 dukung teman-teman dukung juga nih. Jadi dalam cerita ini seolah-olah saya sombong dah, dengan sendiri bisa dah gitu ya. Memang Tuhan kasih kuasa sama kita, ya, tapi karena, teman-teman bicara yang saya percaya juga merupakan pesan Tuhan, ya saya hubungin pendoa-pendoa di gereja ini, termasuk juga elder-elder juga dihubungin, ya hingga ditetapkan hari Minggu berikutnya supaya, setelah kebaktian saya didoakan. Itu dalam keadaan sakit. Jadi, setelah didoakan, ya besokannya mungkin masih tetap aja, baru setelah itu ada perubahan makin ringan sehingga, sembuh tanpa harus dioperasi atau di kolonoskopi, ya. Tuhan sudah nyatakan mujizat kesembuhannya, yang penyakitnya yang saya udah di USG, udah di MR M M MRI ya, CT scan. Nah itu nggak ada apa-apanya Pak, semua bagus. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ya, apakah, dan saya percaya itu ada rencana Tuhan ya dalam hal ini supaya saya, bersama-sama gitu, jangan berdiri sendiri seperti yang hamba Tuhan tadi katakan kan, eee, apa ya, ya ya artinya mari kita bersatu bersama-sama, jangan berdiri sendiri, sebab kalau berdiri sendiri, ya nggak ada kekuatan. Ya itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, itu kesaksian Pak Hendra boleh menjadi berkat. Saya undang para pemain musik. Jadi sekali lagi saudara, seperti tadi Hana, yuk saya undang hamba Tuhan. Hamba Tuhan saya undang, yuk kita mulai perjamuan kudus.